Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sofira. Saya berasal dari kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nomor BP 18 11 02 20 28. Di sini saya mengambil materinya yaitu dari buku Hansen Mawan Akuntansi Manajemen Jilid 2. Nah, selanjutnya dalam materi ini kita akan menjelaskan materi yaitu tentang analisis biaya, volume, dan laba atau CVP. Pada materi ini kita akan membahas 7 pembahasan topik materi. Yang pertama yaitu konsep dasar dan analisis biaya. Yang kedua, target dan jenis-jenis target laba. Yang mana jenis-jenis target laba itu terdiri dari A. Dalam jumlah dolar, B. Dalam persentase dari pendapatan penjualan, C. Setelah pajak. Adapun materi yang ketiga yaitu grafik hubungan CVP. Materi yang keempat, CVP multiproduk, yang mana CVP multiproduk terdiri dari titik impas dalam unit dan dolar penjualan. Materi yang kelima yaitu analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Yang keenam, risiko dan ketidakpastian, yang mana risiko dan ketidakpastian ini terdiri dari margin pengaman dan pengungkit operasi. Materi yang terakhir yaitu konsep metode perhitungan titik impas, yang mana selanjutnya konsep metode perhitungan titik impas, yang mana perhitungan itu terdiri dari yang pertama margin kontribusi, yang kedua pendekatan laba rugi, yang ketiga pendekatan grafik. Baiklah, materi yang pertama kita masuk kepada konsep dasar analisis biaya volume. Yang pertama kita harus mengetahui apakah itu konsep dasar analisis biaya volume. Analisis biaya volume laba suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan mempengaruhi laba. Adapun aplikasi dari CVP. Yang pertama, menetapkan harga produk dan jasa. Yang kedua, memperkenalkan produk atau jasa yang baru. Yang ketiga, menggantikan sebuah peralatan. Yang keempat, menentukan titik impas. Adapun faktor dari analisis CVP yang pertama yaitu laba operasi, yang mana penjualan dikurang dengan total biaya. Yang kedua, penjualan, yang mana biaya tetap ditambah dengan biaya variabel ditambah dengan laba operasi. Yang ketiga, unit yang terjual dikali harga sama dengan biaya tetap ditambah unit terjual dikali biaya variabel per unit ditambah dengan laba operasi. Untuk materi yang kedua yaitu konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Yang pertama kita harus mengetahui apakah itu titik impas. Titik impas adalah titik awal dalam banyak perencanaan bisnis adalah bagaimana menentukan titik impas, yaitu di mana pendapatan sama dengan total biaya dan labanya nol. Titik impas tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan analisis CVP. Adapun metode perhitungan titik impas. Yang pertama yaitu dengan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Margin kontribusi ini dapat digunakan atau berkontribusi untuk membayar biaya-biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Konsep perhitungan margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Adapun rumus untuk mencari margin kontribusi yaitu penjualan bersih dikurang dengan biaya variabel. Adapun rumus untuk mencari titik impas atau break even point, yang mana rumusnya yaitu ada dua kategori dalam rumusnya. Yang pertama rumus BEP, metode kontribusi dalam rupiah. Rumusnya biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Yang kedua, rumus break even point, metode kontribusi dalam unit, yang mana rumusnya biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Selanjutnya yang B yaitu dengan pendekatan laporan laba rugi, yang mana metode yang berdasarkan pada pendekatan laba rugi
penentuan break-even point atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A, yang mana Y itu sama dengan laba, C itu sama dengan harga jual per satuan, X sama dengan jumlah produk yang terjual, B biaya variabel per satuan, A biaya tetap. Selanjutnya yang C dengan pendekatan grafik. Menurut Shimamura, grafis titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal penting yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya, menurut Hansen dan Mawan. Nah, pembuatan garis itu dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yang mana pendapatan sama dengan harga dikali unit. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah dengan biaya tetap. Baiklah, ada tampilan grafik atau kurva titik impas break-even point, yang mana keterangannya itu sumber data atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah. Yang sumbu Y atau sumbu tegak menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas break-even point adalah terletak pada potongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Yang keempat, daerah sebelah kiri titik impas yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya, sedangkan garis sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya berdasarkan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu target laba dan jenis-jenis target laba. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu target laba. Target laba adalah sebuah jumlah dolar atau suatu persentase dan pendapatan penjualan. Di sini, kita juga akan membahas jenis-jenis target laba. Yang pertama yaitu target laba dalam jumlah dolar. Yang kedua, target laba sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Yang ketiga, target laba setelah pajak. Adapun contoh soal dari target laba dalam jumlah dolar. Seperti contoh, Whittier Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil? Jadi, 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali dengan unit dikurang dengan 45.000. Maka, didapatkan 105 sama dengan 75 dikali unit. Untuk mendapatkan unit, 105 dibagi dengan 75, maka didapatkan 1.400 unit. Nah, 400 itu merupakan harga jual, 325 biaya variabel, dan 45.000 itu biaya tetapnya. Selanjutnya, contoh soal target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Seperti contoh, Whittier Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Jadi, 0,15 dikali 400 unit sama dengan 400 unit dikurang 325 dikali unit kurang $45.000. Jadi 0,15 kali 400 unit itu dapat 60 kali unit sama dengan 400 unit dikurang 325 dikali unit dikurang $45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 dikali unit dikurang 45.000. 15 kali unit sama dengan 45.000.
Jadi untuk unit 45.000 dibagi 15 sama dengan 3.000 unit. Selanjutnya, contoh soal target laba setelah pajak. Seperti contoh, Whittier Company ingin memperoleh laba bersih sebesar 45.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Jadi, 48.750 sama dengan laba operasi dikurang 0,35 dikali dengan laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 dikali laba operasi. Maka laba operasi sama dengan 75.000. Dengan kata lain, jika tarif pajak adalah 35%, maka Whittier Company harus menghasilkan 75.000 sebelum pajak penghasilan untuk memperoleh 48.750 setelah pajak penghasilan. Jadi, unit sama dengan 45.000 ditambah dengan 75.000 dibagi dengan 75. Maka untuk unit sama dengan 120.000 dibagi 75. Maka akan didapatkan 1.600 unit. Untuk penyusunan laporan laba rugi berdasarkan penjualan sebanyak 1.600 mesin pemotong rumput, yaitu penjualan 1.600 masing-masing 400 dikurang dengan biaya variabel 520.000. Margin kontribusi didapatkan 120 dari 640 dikurang 520. Dikurangi dengan beban tetap yaitu 45.000, maka didapatkan laba operasi sebesar 75.000. Dikurangi PPh 35% yaitu 26.250. Maka laba bersih didapatkan 48.750. Maka sama dengan laporan penyusunan laba rugi yang diperoleh oleh Whittier Company. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu grafik hubungan biaya, volume, dan laba. Yaitu menjelaskan tentang analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dari garis volume penjualan. Seperti contoh soal, sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total 1 periode, 1 juta, biaya variabel per unit produksi jual, Rp100, harga jual per unit Rp200, anggaran produk terjual 20.000 unit. Dari data tersebut, kita harus mencari break-even point dulu. Yang mana rumusnya, total biaya dibagi dengan 1 kurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Break-even point sama dengan 1 juta dibagi 1 kurang Rp100 dibagi dengan Rp200, maka didapatkan 2 juta atau dalam unit sebesar 10.000 unit. Dari data yang tersedia, bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan yaitu sebesar 20.000 unit atau total penjualan sebesar 4 juta dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar yang mana penjualan 20.000 dikali dengan Rp200 didapatkan 4 juta. Biaya variabel 20.000 dikali dengan Rp100 didapatkan 2 juta. Untuk kontribusi margin yaitu 2 juta. Biaya tetap total 1 juta. Jadi laba bersih 2 juta dikurang 1 juta, maka dapatkan 1 juta. Adapun seperti contoh gambar grafik yang telah digambarkan. Dari penjelasan grafik tersebut, apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000 dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran yaitu 10.000 unit atau akan diperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi, setiap volume berubah pada garis horizontal akan memengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total atau sebesar 1 juta. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas
konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk pengoperasian tidak jauh berbeda. CVP multiproduk ini ada dua, yaitu titik impas dalam unit dan pendekatan dolar dalam penjualan. Seperti contoh soal titik impas dalam unit, mesin pemotong rumput manual memiliki margin kontribusi per unit sebesar 75, yang mana didapatkan dari harga jual dikurang dengan biaya variabel tetap yaitu 400 dikurang 325. Dan mesin pemotong rumput otomatis memiliki margin kontribusi sebesar 200, yaitu dari 800 dikurang 600. Tentukan titik impas untuk mesin pemotong rumput. Yang pertama, kita harus mencari unit impas mesin manual, yang mana biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 30.000 dibagi dengan 75, maka didapatkan 400 unit. Selanjutnya, untuk unit impas mesin otomatis, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 40.000 dibagi dengan 200, maka didapatkan 200 unit. Untuk contoh pendekatan dolar penjualan, satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Penjualan 1.120 dikurangi dengan biaya variabel 870, maka margin kontribusi yang didapatkan yaitu 250. Dikurangi dengan biaya tetap 96.250, maka laba operasi yang didapatkan yaitu 153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan, misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi, yaitu 0,2232, yang mana 0,2232 didapatkan dari 250.000 dibagi dengan 1.120.000. Maka penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi, sama dengan 96.250 dibagi dengan 0,232, maka didapatkan 431.228. Selanjutnya, materi yang ke-6 yaitu analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Baiklah, kita harus mengetahui dari maksud analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang terjadi dari perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah untuk menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis. Apabila terjadi perubahan dalam perhitungan biaya atau manfaat, bisnis sangat sensitif terhadap perubahan dari beberapa hal seperti harga jual, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, dan ketidaktepatan dalam perkiraan hasil atau produksi. Selanjutnya, materi yang terakhir, risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen, yaitu margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan dalam pengukuran risiko. Selanjutnya, adapun penjelasan dari margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume impas. Nah, margin pengaman dapat dipantau sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal ini dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan ini besar, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada jika kita menetapkan margin pengaman yang kecil. Selanjutnya, pengungkit operasi.
Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, maka semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Adapun rumus dari pengungkit operasi ini adalah margin kontribusi dibagi dengan laba. Untuk contoh soal pengungkit operasi, untuk produk A dan produk B. Penjualan produk A 1 juta, produk B 1 juta. Dikurangi dengan biaya variabel produk A 500.000, produk B 800.000. Maka margin kontribusi untuk produk A 500.000, produk B 200.000. Dikurangi dengan biaya tetap produk A 375.000, produk B 100.000. Maka laba operasi yang didapatkan produk A 125.000, produk B 100.000. Harga jual per unit produk A 100.000, produk B 100.000. Beban variabel per unit produk A 50, produk B 50. Margin kontribusi per unit produk A 50 dan produk B 50. Selanjutnya, tentukan tingkat pengungkit operasi produk A dan produk B. Jadi, kita harus mencari tingkat pengungkit operasi masing-masing produk, yaitu untuk mencari produk A, margin kontribusi dibagi dengan laba, yang mana margin kontribusi adalah 500.000 dan laba 125. Maka, pengungkit operasi produk A didapatkan 4. Untuk mencari pengungkit operasi produk B, yaitu margin kontribusi dibagi dengan laba, sama dengan 800.000 dibagi dengan 100.000. Maka, pengungkit operasi produk B didapatkan 8. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.